Ustaz, apakah ada bid'ah hasanah yang tercela? Oh, ini tentang bid'ah. Bid'ah hasanah yang tercela. Ini seolah-olah orang ini menghina. Banyak yang dia hina ini. Banyak yang tersinggung dari dia ini. Saya pernah kemarin tengok. Bid'ah hasanah yang tercela. Dia sudah menghina sahabat Nabi Umar. Dia sudah menghina Imam Syafi'i. Dia menghina para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar saja mengatakan, hadza ni'mul bid'ah. Apa? Ketika salat tarawih berjamaah. Ketika salat tarawih berjamaah di zaman Nabi, tak ada orang yang salat tarawih berjamaah ke masjid. Dalam riwayat Nabi itu beberapa hari saja. Tapi ini sering dilakukan. Malah selama full dalam Ramadan itu dikerjakan salat tarawih berjamaah. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, hadza ni'mul bid'ah. Ini adalah nikmat bid'ah. Kalau bid'ah hasanah yang dia maksud adalah bid'ah hasanah yang tercela, maka dia samalah mencela daripada sahabat Nabi dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membagi bid'ah kepada dua. Mereka membagi bid'ah tu satu saja dia. Bid'ah dalalah. Setiap dalalah pasti sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Imam Syafi'i orang luar biasa, akhi. Orang yang cerdas, muhaddis, orang ahli fuqaha, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah berarti baik. Bid'ah sayyi'ah berarti tercela. Mana dia bid'ah hasanah? Bid'ah yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan tidak lari dari kepada koridor syariat Islam. Ini bid'ah hasanah. Maka kalau dia mengatakan bid'ah hasanah itu ada yang tercela, mana yang tercelanya yang mana? Berarti kalau dia tercela bukan bid'ah hasanah namanya, tapi bid'ah sayyi'ah. Maka jangan dipukul rata. Oh, ini setiap yang orang yang mengatakan bid'ah ada hasanah ada sayyi'ah, hasanah itu berarti tercela dan banyak bid'ah hasanah yang tercela. Tidak. Imam Syafi'i sudah. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah ini kepada 5 bid'ah. Kepada 5 dia dibagi oleh beliau. Izzuddin bin Abdissalam 5 bagi bid'ah. Ada bid'ah wajib. Di zaman Nabi tak ada, tapi wajib kita lakukan hari ini. Ini bid'ah wajib. Maka kalau semua bid'ah itu sesat, tak pas. Karena bid'ah ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram atau ya haram. 5 dia bid'ah. Dibagi oleh Izzuddin bin Abdissalam. Imam Syafi'i cuma 2. Dan Izzuddin bin Abdissalam inilah yang banyak dipakai oleh ulama tentang penjabaran tentang bid'ah. Bid'ah wajib tak ada di zaman Nabi, tapi wajib kita kerjakan hari ini. Mana dia? Mempelajari ilmu nahwu saraf, mempelajari bahasa Arab. Bagaimana kalau kita tak mempelajari ilmu nahwu, tak mempelajari ilmu saraf, tak mempelajari bahasa Arab? Bagaimana cara kita nak memahami Al-Quran dengan benar? Bagaimana cara kita nak memahami Al-Quran dengan betul? Sekedar baca saja boleh, tapi kalau untuk mendalami dan mencari hukum ahkam Allah daripada Al-Quran, mesti kita mengaji nahwu dan saraf. Dan ini tak ada di zaman Nabi ni. Mana ada ilmu nahwu di zaman Nabi? Tak ada di zaman Nabi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Tak ada di zaman Nabi. Daraba yadribu darban. Tak ada di zaman Nabi itu tasrif itu. Yang ada hari ini. Tapi wajib untuk mendalami dan memahami serta mencari dan menggali hukum ahkam Allah dalam Al-Quran. Bid'ah yang kedua, bid'ah sunnah. Mana dia bid'ah yang sunnah? Inilah bid'ah yang kita jelaskan riwayat hadis tadi. Salat tarawih berjamaah ke masjid. Tak ada di zaman Nabi. Full Ramadan tak ada. Yang ada zaman Khalifah Umar bin Khattab dilakukan. Ini bid'ah sunnah. Tak dilakukan di zaman Nabi dan dilakukan oleh sahabat. Ini termasuk bid'ah sunnah atau bid'atin hasanah. Termasuklah azan 2 kali ketika Jumat. Itu ijma' sukuti. Dari zaman siapa itu? Dari zamannya sahabat Khalifah Uthman bin Affan. Zaman Nabi tidak ada. Zaman Uthman dilakukan. Bid'ah, bid'ah. Kalau memang pelaku bid'ah itu semua masuk ke dalam neraka, sahabat Nabi Umar dan Uthman macam mana, akhi? Hati-hati. Bid'ah sunnah. Ada bid'ah yang ketiga, bid'ah dalalah. Ini maksud daripada hadis. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah yang sesat. Mana bid'ah yang sesat? Bid'ah yang sesat ini adalah bid'ah. Dijelaskan oleh Izzuddin bin Abdissalam itu dengan syarahan beberapa ulama. Bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang di dalamnya ada ajaran yang mensyirikkan seseorang itu kepada Allah. Seperti mujasamah, mengatakan Allah pakai tangan, Allah pakai kaki, Allah duduk di kursi, Allah duduk di arsy. Itu bid'ah yang sesat. Ini pemahaman siapa ni? Pemahaman orang yang teriak-teriak bid'ah itulah. Dia teriak bid'ah padahal dia sendiri yang terjerumus dalam bid'ah yang sesat itu. Ini bid'ah yang sesat sesungguhnya. Yang panjang sebenarnya pembahasan masalah bid'ah, sampai 4 jam kajian kita, tapi kita potong saja kajian bid'ah. Sebenarnya saya tak mau juga membuka bid'ah ini. Tapi karena ada pertanyaan macam mana lagi? Karena ada imej orang ustaznya agak terlalu keras sekali menyerang salafi. Saya tak menyerang. Saya cuma menjelaskan pemahaman ilmu sesuai dengan pemahaman yang benar menurut salafun saleh. Bukan kita keras, terlalu keras untuk menghajar. Ngapain kita menghajar orang? Saudara kita juga sama muslim. Itu apa kita bersikeras? Tidak. Yang keempat, ada bid'atin mubah. Apa bid'ah mubah? Dijelaskan oleh ulama, musafahatul 'inda
Apa? Uqbas salawatil mafruḍah, bersalaman setelah salat fardu tu bid'ah itu. Bid'ahnya bid'ah mubah. Bid'ah yang dibolehkan. Nabi tak pernah mengajarkannya. Tapi kalau kita lakukan macam mana? Silahkan, tak ada masalahnya. Karena di dalam hadis Nabi, al-mu'minuna iza yaltaqiyan. Orang mukmin apabila dia berjumpa, kemudian dia bersalaman, maka gugurlah dosanya seperti gugurnya daun daripada pohonnya. Berjumpa, salam. Tak ada masalahnya. Bid'ah yang mubah tidak sampai kepada mengkafirkan dan tak sampai kepada martabat berdosa orang yang bersalaman setelah salat fardu. Yang kelima, ada bid'ah makruhah. Mana bid'ah yang makruh? Tak ada di zaman Nabi, tapi makruh kita kerjakan. Tahrif wa tazayyinil masajid. Ini makruh ni, ini bid'ah ni. Zaman Nabi mana ada? Di Masjid Nabawi itu ada bid'ah yang makruh juga berarti. Ada khat, ada tulisan khat di masjid. Khat ni makruh ni. Zaman Nabi tak ada. Kenapa makruh? Karena takut mengotori ayat-ayat Allah. Nanti cicak, hinggap cicak, tiba cicak di sana hinggap, buang air kecil besar dia, pula ada cicak sana, mengotori ayat Allah. Ini termasuk bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruh. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Syekh, adakah dalam Islam bid'ah hasanah? Saya baru kenal sunnah, mohon penjelasannya ya Syekh. Syekhna barakallahu fikum, huna sa'ilun yaqul, hal yujadu fil Islam bid'atun hasanah? Fa inni jadidun fi da'wati sunnah. Fa narju minkum at-tawdih fi hadha. Barakallahu fik. Hal turiduni uftik أم يفتيك سيد الأولين والآخرين وسيد المفتين؟ اسأل. Syekh bertanya, untuk jawab pertanyaan ini, antum maunya jawaban dari saya atau jawaban berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. فإن قال قائل منكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال حين جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. أنا أسأل، هل صلاة التراويح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام خوفا من أنها تكون فريضة على أمته فلا يستطيعونها، فترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال. فأي بدعة فعلها عمر؟ هذه هي البدعة اللغوية، أي الشيء الذي أعيد بعد أن اندرس، يعني استجد، يعني بعد أن مثلا هذا المكان أغلق وجلس سنين لا أحد يدخل فيه، ثم جاء رجل فتح هذا المكان ونظف وصلح فقال تفضلوا هذا مكان جديد. هل هذا المكان جديد ولا قديم؟ قديم، لكن سماه مكان جديد أي باعتبار ما حصل الآن، ما حصل هذه اللحظة. هذا معنى بدعة، نعمة بدعة هذه. هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه أجمع الصحابة على صحة ما عمل. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فيصح أن عمر يأتي بشيء جديد وغيره ليس له ذلك. هذه 3 أجوبة على فعل قول عمر رضي الله عنه. نعم. Untuk pertanyaan ini langsung jawabannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Yang berkata demikian adalah Nabi SAW. Atas dasar itu maka tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam. Karena Nabi yang berkata seluruh bid'ah sesat.
Adapun dasar sebagian orang dalam hal ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata tentang salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah di masa beliau dengan ucapan beliau ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik nikmat atau senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, maka dijawab oleh para ulama dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, apakah tarawih yang dilakukan oleh Umar di masa itu belum pernah terjadi di masa Nabi? Jawabannya tidak. Karena tarawih yang diterapkan oleh Umar bersama kaum muslimin di masa itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali, 3 malam. Setelah itu beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Datang masa Umar, beliau kembali memperbaharuinya. Maka kalimat bid'ah dalam bahasa beliau tadi maksudnya bid'ah secara etimologi, secara bahasa, yakni memperbaharui sesuatu yang telah ada, yang telah ditiadakan sekian lama. Sebagai contoh misalkan masjid ini sebelumnya ada, kemudian ditutup sekian lama. Setelah sekian lama ditutup, dibuka kembali, maka dikatakan bid'ah. Mulai muncul lagi setelah sebelumnya tidak ada. Jawaban yang kedua, bahwa seluruh sahabat Nabi waktu itu sepakat terhadap perbuatan Umar. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan ijma' para sahabat salah satu dari sumber hukum. Apakah ritual-ritual bid'ah yang dilakukan masa kini ada kesepakatan dari para sahabat Nabi terhadapnya sehingga kita menyatakannya sebagai bid'ah hasanah? Jawaban yang ketiga, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau salah satu dari khulafa ar-rasyidun yang Nabi telah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Maka bagi Umar sah-sah saja melakukan itu dan tidak sah bagi orang lain karena dia bukan khulafa ar-rasyidun.